menjelaskan bagaimana menggambar denah rumah sederhana menggunakan software PC Schematic. Akan dijelaskan bagaimana cara membuat tembok bagian luar, tembok bagian dalam, peletakan pintu, dan juga jendela. Oke, selamat menyaksikan. Halo, kali ini kita akan buat denah rumah. Nah, denah rumah ini kita buatnya di ground plan. Kita sudah masuk ke dalam new project ya. Kita tadi sudah buat new projectnya. Kemudian kita perhatikan layernya. Oke, kita lihat layernya. Kita pilih di ground plan. Itu ada di layer 5. Ada dua cara, dengan double klik langsung di sini atau active OK. Ya, kita sudah ada di sini. Lihat dari ternyata tapi di sini masih IGN, berarti kita harus pindah dulu ke ground 5, ke layer 5. Nah ini ya, lihat sudah GRP. GRP artinya ground plan. Oke, kita lihat di sini kita mengerjakannya di kertas A4 dengan skala 1:100 ya. Ini bisa diubah caranya dengan kita klik aja di sini. Nah, ini skala faktornya bisa kita ubah mau 100, 50 dan seterusnya, atau mau yang di luar ini pun bisa, misalnya mau 75 gitu ya, bisa. Sekarang kita pakai 100 aja dulu ya, kita gunakan, nggak ada di legal 100. Kemudian nah ini paper size nya juga kita bisa ubah A3, A4. Sekarang kita gunakan A4 aja dulu. Oke, jadi kita gunakan paper size nya A4, skalanya adalah 1:100. Oke, 1:100 itu berarti maksudnya adalah 1 cm di atas kertas sama dengan 1 meter pada kondisi sesungguhnya gitu ya. Jadi kalau 1:50 berarti 1 cm sama dengan 50 meter. Oke, nah kita 1:100. Kita lihat di sini kemudian ada titik-titik ini. Nah, titik-titik ini itu jarak antar titiknya kita lihat di sini adalah 10. Jadi jarak antar titik itu adalah 10 mm. Sekarang yang pertama kita lakukan kalau kita mau gambar denah rumah, ini kita pindahkan dulu. Kita atur posisinya dulu mau di mana kita mulai. Ini yang kita sebut sebagai origo. Ini bisa kita ubah atau kita pindah posisinya dengan mengklik ini, move origo. Kita bisa atur kita mau mulai dari mana. Oke. Contohnya misalnya saya mau mulai dari sini. Oke. Ini adalah berarti nanti awal mula koordinat 0.0 ya. Nah, sekarang kita gambar tembok keluar. Tembok keluar biasanya kita gunakan yang ini. Oh, kita tahu di mana kita mulai di building ya. Jadi ada automation demo, ada lines, kemudian ada pneumatic, ada installation, ada building, ada automation. Kita pilih yang building karena kita mau gambar bangun. Kemudian kita gambar tembok. Di sini ada yang ini biasanya kita gunakan untuk tembok luar, sementara untuk tembok bagian dalam biasanya kita menggunakan yang gambar ini. Oke, kita buat tembok keluarnya dulu. Misalnya kita mau bangun rumah atau mau kita gambar rumah dengan besar atau panjang 15 meter, lebarnya 9 meter. Berarti 15 kali 9 meter. Kita klik di sini, terus kita mulai lihat di sini. Lihat, di sini adalah posisi X, Y-nya adalah 0, X0, Y0. Lihat dari mana? Di pojok kiri bawah. Sebelah sini ya. Nanti kelihatan. Ketika saya tunjuk kursor di sini, lihat X0, Y-nya juga 0. Nah, kita bisa bikin ke samping, berarti X-nya 15. Kita lihat X-nya 15. Kemudian Y-nya 9. Kita lihat Y-nya 9. Oke, ini tadi sampai ke sini tadi 15, sampai ke 15. Yap. Kemudian kita klik lagi atas 9. Yap. Kemudian kita balik lagi ke sini. Yap. Oke, ini cara yang pertama. Kita bisa gambar dengan melihat posisi X dan Y-nya. Atau kita juga bisa dengan cara yang lain. Oke, misalnya saya mau menggunakan yang cara lain adalah ini, function coordinates. Ya, kita bisa gunakan. Atau kalau cara cepatnya kita bisa ketik Ctrl I. Ya, ketik Ctrl I. Nah, yang pertama kita pilih absolute dulu. Pastikan titik XY-nya adalah 0,0. Kita oke. Nah, lihat, jadi dia posisinya awalnya dari sini. Kemudian balik lagi ke function coordinates. Kita pilih relatif. Ya, X-nya mau berapa tadi? Kita mau 15. Berarti 15 meter. Oke. Kemudian Ctrl I ya. Ctrl I. Sekarang kita mau Y-nya berapa tadi? 9 meter. Enter. Oke. Kemudian lanjut Ctrl I lagi.
X-nya kalau ke kiri berarti koordinatnya negatif, makanya X-nya kita buat negatif 15 gitu ya. Oke. Nah, sekarang ke bawahnya berarti, ke bawah juga berarti negatif ya. Jadi kalau ke kanan positif, ke atas positif, ke kiri dan ke bawah itu negatif. Oke, kemudian kita balik lagi ke function coordinates. Kita balik lagi ke absolute, di mana y-nya adalah 0 tadi ya. Nah, oke. Jadi kan ini adalah 15 kali 9 meter. Kemudian misalnya kita mau buat bangunannya seperti ini. Oke, ini bagian teras, gambar. Kemudian ini ada carport misalnya di sebelah sini. Oke, ini carport. Kemudian di sini ada ruang tamu. Kemudian ada kamar. Oh, di sini misalnya ada bagian belakang. Oke, misalnya di sini ada kamar. Kemudian di sini juga ada kamar. Misalnya ini kamar mandi. Oke, ya sekarang kita tambahkan pintu. Pintu ada di mana? Sini ada pintu. Ada dua jenis pintu di sini, ada yang door 80 cm dan door 70 cm. Misalnya kita mau buat ini tadi ruang tamu ya, kita kasih pintu yang mana? 70 cm misalnya. Atau 80 cm yang lebih lebar. Oke, kita klik aja. Ya, jadilah gitu ya. Kemudian misalnya di sini juga kita kasih pintu. Kemudian kamar mandinya ada pintu, di kamar kita ada pintu kamar juga. Kemudian nah ini pintu garasi misalnya menuju ke carport atau garasi. Dan ini adalah pintu yang menuju ke belakang. Oke, sudah semua ya. Kemudian kita mau kasih jendela. Jendela juga ada dua pilihan, ada yang 100 cm dan 120. Ya, misalnya untuk yang di ruang tamu di sini kita kasih 120. Kemudian untuk yang di kamar kita kasih, katakan yang di sini ada yang 100. Kemudian yang di sini juga 100 misalnya. Oke. Kemudian kita kasih nama. Gimana caranya kasih nama? Kita bisa pilih yang ini, teks ya. Klik. Nah, kemudian kita lihat di sini. Misalnya kita mau ketik, kita mau kasih nama apa? Teras. Teras, enter. Kita taruh di sini. Oke, ini bisa kita putar, bisa. Kita klik di sini, kita putar, ini rotate. Nah, teras ini juga masih bisa kita geser ya. Oke, ini katakan ini teras. Kemudian ruang tamu. Bentar, kita taruh di sini. Oke, kemudian ada garasi. Garasi kita taruh di sini. Kemudian ada kamar tidur, kita sebut tidur 1. Sini kita taruh di sini. Kemudian ada kamar tidur 2. Kemudian ada kamar mandi. Kemudian ada dapur terbuka. Ya, kita taruh di belakang misalnya. Oke, jadi nih dia. Tadang, jadi kan? Jadi gampang ya caranya seperti itu. Ini untuk kasih nama. Kalau mau perbesar tinggal control scroll down. Nah, oke, sampai di sini sudah jadi rumah sederhana. Kalau misalnya mau kita tambahin dengan beberapa komponen juga bisa ya. Contohnya di sini ada wastafel, kemudian di sini ada toilet, di sini ada cabinet shower, di sini ada kitchen stove,
kitchen stove ya. Jadi misalnya untuk di bagian kamar mandi saya mau kasih ini, misalnya kasih wastafel. Oke, saya kasih wastafel misalnya di sini. Oke, kemudian untuk ada juga toilet misalnya di sini. Oh, kita rotate. Oke, seperti ini, geser posisinya misalnya di sini. Gitu ya. Kemudian di bagian dapur misalnya kita mau kasih kompor. Misalnya saya kasih kompor di sini. Kemudian ada ini kita bisa putar. Untuk muter bisa juga kita pakai ini, rotate. Nah ya, ini kita geser lagi. Oke, ya. Ini adalah contoh kalau kita mau buat kondisi denah rumah. Ya, kalau udah jadi semua, sekarang kita bisa rapihin nih. Kalau ngelihat bentuk pintunya kan kayak ya nggak rapih ya, ada yang dibukanya ke arah sana ke dalam gitu ya, ada yang bukan arah keluar. Sekarang kita mau rapihin. Gimana caranya? Kita mulai dari depan. Oke, ini biar bukannya ke arah tembok. Oke, sekarang kita flip. Nah, oke, boleh juga digeser biar mepet, misalnya biar lebih mepet arah tembok. Nah, jadi cantik kan? Jadi kelihatan rapi. Kalau pintunya bentuknya seperti ini, dibukanya menghadap tembok. Jadi bukaannya menuju tembok, gitu ya. Demikianlah cara menggambar denah rumah sederhana menggunakan pisau skematik. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.